Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Redok Kulon 2, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ketarjian PRM Redok Kulon 2 yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini, meskipun cuacanya hujan, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafakuh fiddin, mendalami agama dengan mentradisikan kajian di lingkungan ranting Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita akan mengupas topik yang berkaitan dengan fikih zakat kontemporer. Kalau fikih zakat atau fikih zakah itu secara umum sudah ada di dalam kitab-kitab fikih klasik. Maka kitab fikih klasik itu secara sistematika penulisannya itu dimulai dari kitab Thaharah, kitab yang berbicara tentang bersuci. Kitab Shalah, kitab yang berbicara tentang sholat. Kitab Zakat, kitab yang berbicara tentang apa? Zakat. Kitab Siyam, puasa. Kitabul Hajj, yaitu haji. Jadi di fikih klasik pembahasan tentang zakat itu dibabkan di kitab zakat. Tapi di sini tidak hanya fikih zakat, tapi kontemporer. Kalau kontemporer atau muasir atau muasirah itu artinya fikihnya, fikih zakatnya sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi memunculkan beberapa zakat yang mungkin belum dibahas dalam fikih apa? Klasik. Makanya kita sebut apa? Fikih zakat kontemporer. Misalnya zakat profesi itu tidak ada di dalam kitab-kitab fikih klasik. Karena di zaman modern profesi itu kan berkembang. Yang mana penghasilannya itu lebih banyak daripada petani misalnya, sehingga muncul zakat apa? Kontemporer. Zakat kontemporer atau zakat profesi tadi. Tapi nanti kita perdalam dulu di zakat pertanian. Ini pengantar dulu ya. Yang pertama kita coba pahami makna zakat itu. Di dalam kajian fikih, kalau kita melihat sesuatu itu pasti didefinisikan secara lughatan, secara bahasa, baru secara syar'an atau istilahan, secara syar'i. Ada etimologi, ada terminologi. Zakat secara bahasa itu memiliki arti suci, kemudian tumbuh atau an-nama, kemudian berkah dan terpuji. Dari 4 makna ini yang sering dipakai oleh Al-Quran itu merujuk pada makna suci atau at-tadhir dan tumbuh, yaitu berkembang. Karena inti dari zakat itu pensucian harta. Dan tidak hanya pensucian harta, tapi juga pensucian orang yang memiliki harta tersebut. Dan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka shadaqatan. Sedekah, tapi dalam kurung apa? Zakat. Ini yang kemarin ramai itu wah. Zakat itu enggak populer di zaman Nabi, di zaman sahabat, dan tidak populer di dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri pakai apa? Sodakoh. Khud min amwalihim, ini kan sodakotan, bukan zakatan.
Tapi kata Al-Imam Al-Mawardi itu ulama yang merumuskan teori politik Islam. Namanya kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Di antaranya isi kitab itu bicara tentang zakat. Beliau mengatakan az-zakatu hiya shadaqah wa shadaqatun hiya zakatun. Jadi sedekah dan zakat di dalam Al-Quran itu maknanya yang merujuk pada harta yang wajib dikeluarkan. Sehingga imam dalam pandangan Al-Imam Al-Mawardi, sedekah dengan zakat itu ya sama. Kalau kita merujuk pada bahasa Al-Quran. Cumanya dalam pandangan ahli fikih, sedekah itu pada pengeluaran harta yang sifatnya sukarela. Tapi kalau zakat wajib itu dibedakan. Tapi kalau bahasa Quran itu sama itu antara sedekah dengan zakat. Bahkan zakatul fitri itu di beberapa kitab fikih disebut sedekatul fitri, tapi jumhur ulama bilang sedekatul fitri hukumnya wajib. Ada beberapa pandangan ulama di antaranya Ibnu Labban bilang zakatul fitri itu sunnah, tapi itu pendapat yang syad itu anomali, agak nyeleneh, Pak. Sehingga jumhur ulama yang bilang zakatul fitri itu hukumnya apa? Wajib. Bahkan itu dikatakan mengarah kepada ijma. Kemudian secara istilah yang disebut zakat itu suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri. Dan zakat itu nanti ada nisabnya. Nisab itu batasan kita sudah dianggap wajib mengeluarkan apa? Zakat. Misalnya kalau zakat pertanian 5 wasak itu kurang lebih 7,5 kintal berupa beras. Nanti kalau zakat profesi senilai harga emas, mengikuti harga emas dunia, yaitu nisabnya 85 gram. Itu mengikuti apa? Perkembangan harga emas apa? Dunia. Berapa Pak sekarang kira-kira? Terus kalau zakat itu ada kadarnya. Zakat pertanian ya 5 atau 10% dari hasil panen. Tergantung nanti airnya beli atau tidak. Zakat profesi yaitu 2,5%. Sehingga harta yang disakati itu ada nisabnya, ada juga kadar zakatnya, berapa persennya itu. Oke, berikutnya ada varian istilah zakat dalam Al-Quran. Ini hanya varian istilah saja, tapi maknanya apa? Sama. Yang pertama, Al-Quran menyebut zakat itu ya zakat saja, atau zakat itu sendiri. Yang kedua sedekah, yang ketiga hak, yang keempat apa? Infak. Kita coba lihat yang pertama ya. Al-Quran menyebut zakat itu dengan nama zakat itu sendiri. Wa aqimus shalah wa atu az-zakat. Dan ini muncul dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Wa aqimus shalah itu apa Pak? Ibadah spiritualitas yang merujuk pada hubungan vertikal. Kalau wa atu zakah itu ibadah yang merujuk pada hubungan horizontal atau hablum minallah dengan hablum minannas. Wa aqimus shalah itu pada tataran ruhiyah, spiritual. Wa atu zakah itu pada apa? Spiritualitas kita enggak ada nilainya kecuali memberikan dampak kepada orang lain. Makanya selalu digandeng ya, wa aqimus shalah wa atu az-zakah. Terus yang kedua sedekah. Di antaranya di khudh min amwalihim shadaqatan atau innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini ayat yang dikutip oleh Menteri Agama untuk mendukung kesimpulannya kalau lebih populer sedekah daripada apa? Zakat. Karena Al-Quran ketika bicara siapa yang berhak menerima zakat, itu kan bunyi ayat kan innamas shadaqatu, bukan innamas zakawatu, bukan innama az-zakawatu, tapi innamas as-shadaqatu.
Tapi maksudnya as-shadaqatu ini ya merujuk pada makna zakat itu. Yang ketiga hak itu. Allah berfirman wa atu haqqahu yauma hasadi. Wa atu dan berikanlah haqqahu. Haqqahu sama dengan zakatahu. Dan berikanlah zakatnya yauma hasadi pada hari apa? Memanen. Sehingga zakat pertanian itu enggak harus menunggu satu haul, Pak. Yaitu dikeluarkan saat panen. Kalau misalnya panennya setahun 3 kali, berarti zakatnya ya 3 kali. Kalau 2 kali ya 2 kali. Kalau 1 kali ya 1 kali. Yang ketiga infak. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fisabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Emas itu dulu mata uang apa Pak? Romawi. Kalau fiddah itu Persia. Kalau emas itu disebut dinar. Kalau fiddah apa? Dirham. Dinar itu mata uang Romawi. Kalau mata uang Persia apa? Dirham. Persia itu sekarang jadi Iran itu Pak. Yang Iran. Emang sejak dulu ahli tempur. Makanya sekarang ya media mengalami apa? Menghadapi apa? Amerika. Nah dari ayat ini ya bisa disimpulkan nanti tabungan deposito itu juga dizakati ketika mencapai apa? Nisab gitu. Senilai nisab emas tadi 85 gram. Sehingga nanti sumber zakat itu 3 Pak. Yang pertama hasil usaha apapun, termasuk profesi itu hasil usaha. Yang kedua hasil bumi. Hasil bumi apapun gitu. Yang jenengan tanam gitu. Nggak harus makanan pokok, nanti kita bahas ya. Yang ketiga simpanan atau tabungan atau deposito. Ketika tapi harus nunggu apa? 1 haul. Makanya kata Nabi apa? Harta anak yatim itu disuruh bikin usaha, jangan sampai dia hanya dimakan apa? Zakat. Kalau uang ditabung saja kan nggak berkembang tuh Pak ya. Dalam waktu 1 tahun kan kena zakat. Makanya kata Nabi suruh apa? Menggunakan untuk usaha, sehingga harta warisan anak yatim itu tidak habis ditelan apa? Zakat. Ini penting Pak. Bagaimana Majelis Tarjih merumuskan fikih zakat itu? Di antaranya menggunakan teori namanya teori jenjang norma. Kita bahas Pak, meskipun mungkin apa aplikasinya agak susah ya, tapi paling nggak kita pernah dengar. Teori jenjang norma itu apa? Maksudnya sebelum melahirkan konkret hukum yang konkret atau al-ahkam al-far'iyah, kualifikasi atau kategori sebuah hukum ini halal, ini haram atau hukum 5 itu wajib lawannya apa? Haram. Sunnah lawannya makruh. Di tengah-tengah ada apa? Mubah. Di atasnya itu ada norma yang memayunginya. Kalau kita lihat dari atas ya, teori jenjang norma atau hierarki norma itu apa? Yang paling atas sendiri disebut basic values. Ini yang disebut al-qiyam al-asasiyah. Ada norma teologis, juristik, ada norma etik dan seterusnya ya. Misalnya asas keadilan, itu disebut basic values, Pak. Misalnya sekarang petani bawang, berambang ya, dengan petani padi, itu penghasilannya lebih banyak mana, Pak? Lebih banyak petani bawang. Tapi bawang bukan makanan pokok. Itu termasuk buah-buahan atau sayur-sayuran? Sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran kan nggak masuk makanan apa? Pokok. Tapi nilainya lebih banyak. Dan nanti menggunakan asas keadilan.
Asas apa? Keadilan. Itu contoh basic values ya. Termasuk zakat profesi juga misalnya asas keadilan. Masa petani saja zakatnya itu 5-10%, orang yang berprofesi dokter macam-macam Pak, masa nggak zakat gitu? Padahal penghasilannya jauh gitu. Itu pun zakatnya cuma 2,5%. Ini 2,5%. Yang petani saja kalau 7,5 kintal itu diuangkan, kalau harga gabah 10.000 itu cuma 7.500.000 Pak. Itu saja kena 5% atau 10%. Nah, itu kan menggunakan prinsip keadilan. Atau tadi basic value-nya apa? Keadilan. Yang kedua, di bawah basic values itu ada general principles atau al-usul al-kulliyah, yaitu deduksi dari prinsip dasar dan abstraksi dari norma-norma konkret. Misalnya dirumuskan oleh ahli fikih dalam qawaid fikih, dalam kaidah-kaidah apa? Fikih gitu. Kaidah-kaidah apa? Fikih. Ya, banyaklah nanti kaidah-kaidah fikih yang apa bisa dijadikan acuan. Kemudian baru konkret loh, hukum yang sudah konkret pasti. Ini yang sudah lahir hukum hitam putih itu kalau nggak halal ya haram. Tapi sebenarnya ini kan terobosan fikih Muhammadiyah supaya fikih itu nggak terkesan kaku Pak. Hukum kan cuma hitam putih kan ya repot, kadang-kadang melahirkan hukum sing tidak sesuai dengan perkembangan apa zaman, terlalu kaku gitu. Makanya dalam manhaj tarjih ada teori yang disebut teori jenjang norma atau hierarki apa? Norma. Ada tingkatan norma, mulai basic values, general principles, kemudian baru concrete law. Oke. Nah, ini contoh-contoh nilai dasar ya dalam konteks zakat ya. Allah adalah pemilik hakiki harta kekayaan. Jadi harta yang kita miliki itu titipan saja. Kita tidak memiliki otoritas secara penuh. Kepemilikan mutlak itu yang milik Allah. Allah mendelegasikan pengelolaan harta pada manusia. Ya, makanya tadi disebut apa? Hanya sekedar apa? Amanah. Manusia hanya mempunyai kepemilikan nisbi atau relatif atas harta. Kepemilikan absolut ya Allah. Dan ada nilai dasar keadilan. Keadilan itu tadi melihat apa Pak? Petani bawang dengan petani misalnya padi, atau penghasilan petani dengan profesi, itu kan melihat pada apa? Keadilan. Ada persaudaraan. Ini nanti kaitannya apa Pak? Kan Islam menghargai hak kepemilikan atau distribution. Setiap orang mendapatkan harta sesuai yang ia usahakan. Tapi Islam distribusinya dikoreksi. Ada orang-orang yang tidak bisa bekerja, dia tidak bisa mendapatkan apa penghasilan, sehingga meskipun harta itu sesuai dengan usaha, tapi ada hak-hak fakir atau miskin. Itu kan disebut tadi Pak, nilai ukhuwah atau persaudaraan. Kemudian kemaslahatan. Kan intinya zakat itu kan merubah orang yang mustahik menjadi apa Pak? Muzaki. Jangan sampai mustahik terus. Seharusnya sekarang mustahik tahun depan apa? Muzaki. Ya karena tujuan zakat itu mengentaskan kemiskinan. Oke, ini berapa prinsip ya? Yaitu prinsip imperatif. Artinya zakat itu ya kewajiban, bukan pemberian suka apa Pak? Sukarela. Makanya ayatnya kan khudh min amwalihim, suruh ngambil, menunjukkan itu imperatif, bukan apa? Bukan pemberian apa? Sukarela, tidak. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan distributif terkoreksi. Ada istilah distribution according to contribution. Distribusi itu berdasarkan pada kontribusi.
Sehingga Islam itu mengakui orang itu yang mendapatkan apa yang ia usahakan. Pahala sesuai usaha dia. Dosa ya sebab dia melakukan perbuatan maksiat kan, semuanya pada dirinya sendiri, Pak. Harta juga semacam itu. Orang mau kaya atau miskin itu kan sesuai dia kerjanya serius atau tidak. Tapi bukan berarti nilai distributif itu tidak terkoreksi. Maksudnya terkoreksi, ada di tengah kita itu orang-orang yang mungkin tidak bisa bekerja, misalnya lanjut usia, sudah nggak bisa bekerja, Pak. Nanti kalau prinsipnya distributif ya berarti ya dia nggak boleh mendapatkan apa-apa karena sudah nggak bekerja, berarti ya selesai kan, bukan semacam itu. Tapi makanya diistilahkan apa? Terkoreksi maksudnya di balik harta kita itu ada hak-hak orang yang sudah tidak bisa bekerja tadi, misalnya sudah lansia, sudah difabel dan seterusnya, Pak. Kemudian prinsip kelenturan tafsir, artinya kalau kita bicara fikih zakat kontemporer itu hukum itu bisa mengalami perubahan untuk merespon perkembangan zaman. Nanti kalau kita nggak menggunakan prinsip kelenturan tafsir, zakat profesi itu bid'ah. Zakat profesi bid'ah, Pak. Sing bengep lah petani. Orang kaya semuanya nggak mau. Kan yang rata-rata yang kaya kan bukan petani, Pak. Terus nggak mau, Pak. Zakat kan ya repot juga. Terus prinsip pemberdayaan dan seterusnya ya. Kemudian yang kelima ini penting saya sampaikan singkatnya. Prinsip kepastian hukum syariah. Ini harta yang dikenai zakat adalah harta kekayaan yang berkembang. Karena makna zakat itu kan an-nama. Oleh sebab itu kalau jenengan punya usaha misalnya kos-kosan, itu kos-kosannya nggak dizakati. Tapi hasil kos-kosannya itu. Jenengan punya usaha rental mobil misalnya. Mobilnya kan banyak itu, dizakati atau enggak? Tidak, tapi hasil rental mobilnya itu yang dizakati. Berarti yang dizakati itu harta yang dihasilkan, yang berkembang. Kemudian harta yang dikenai zakat adalah kelebihan dari kebutuhan dasar, sehingga menghitung zakat profesi itu dikurangi basic need. Basic need itu kebutuhan dasar, mengikuti UMK atau UMR setempat gitu kan, beda-beda kan. Kemudian aset tetap sebagai dasar operasi kegiatan bisnis tidak dikenai zakat. Yang dikenai zakat yang profit atau labanya. Aset tetap yang menghasilkan pendapatan selama tidak dijadikan objek dagang ya tidak dikenai zakat. Prinsipnya zakat itu kan makna dasarnya kan an-nama. An-nama itu berkembang, berarti harta yang berkembang. Kalau harta yang tidak berkembang berarti tidak dikenai zakat. Status zakat jangan sudah pahamilah itu merupakan kewajiban yang sering diletakkan setelah sholat. Kalau sholat itu vertikal, zakat itu horizontal. Dan kedudukan zakat ya salah satu dari rukun Islam yang 5. Yang ke berapa, Pak? Ketiga ya. Syahadat, sholat, zakat. Puasa sama haji ini suka ada beberapa redaksi, kadang lebih dulu haji, kadang lebih dulu sholat. Meskipun jumhur ulama kok sholat, puasa, Pak. Jumhur ulama setelah zakat ya puasa. Kalau haji kan nggak semua orang, Pak. Karena haji itu kan ibadah yang menggabungkan dua kemampuan ya, yaitu kemampuan fisik dan kemampuan finansial atau harta. Terus macam-macam zakat itu ada 2. Zakatul mal, zakat harta. Kemudian yang kedua zakatul nafsi atau zakatul badan, atau zakatul fitrah, atau zakatul Ramadan. Apalagi, Pak? Terus sedekatul fitri, semoga ada beberapa istilah. Bedanya apa? Kalau zakatul mal itu pensucian pada harta. Kalau zakatul nafs diri sendiri.
Mana yang lebih didahulukan? Mana yang lebih dulu wajib, Pak? Zakatul mal atau zakatul fitri? Zakatul fitri, Pak. Dua-duanya difardukan di tahun 2 Hijriah, tapi lebih dulu zakatul fitri. Zakatul apa? Fitri. Sehingga yang beranggapan zakatul fitri itu sunnah, Pak. Zakatul fitri wajib dulu, baru perintah zakat mal. Nah, ketika itu Nabi tidak menjelaskan zakatul fitri itu statusnya apa, padahal dulu wajib. Sehingga yang mempersoal berarti zakatul fitri setelah diwajibkan zakatul mal tidak jadi wajib. Padahal dijawab oleh jumhur, Pak. Suatu yang tidak dijelaskan Nabi dulu kan wajib, berarti statusnya tetap wajib. Itu. Oke. Terus syarat-syarat muzaki ada yang pertama mukmin dan muslim. Yang kedua berakal. Sehingga orang yang tidak berakal tidak wajib apa? Tidak wajib berzakat. Kalau anak kecil mewarisi harta orang tuanya, belum balik kan belum berakal. Wajib. Jadi zakatnya dibebankan kepada wali yang diserai pengelolaan apa? Hartanya. Makanya Nabi bilang, ini hadis yang kita sebutkan tadi, ittajiru fi amwalil yatama hatta la ta'kulahu hatta la ta'kulaha az-zakatu. Niagakanlah kekayaan harta anak-anak yatim supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Kemudian al-milku tam, kepemilikan secara sempurna. Yang keempat, memiliki harta yang mencapai apa? Nisab. Ini syarat-syarat muzaki. Nanti ada juga beberapa zakat itu ada haulnya. Nanti dikecualikan yang tidak ada haulnya itu zakat apa? Apa, Pak? Pertanian. Kalau pertanian haul itu nunggu putaran 1 tahun. Sehingga Muhammadiyah mengusung KHGT itu sebenarnya memudahkan di beberapa ibadah kita, Pak. Menghitung haul kalau pakai KHGT itu mudah, karena sudah pasti. Jadi kalau kita nggak ada kalender itu haulnya bagaimana nih? Malah sebagian orang Islam, Pak, ini haulnya pakai Masehi itu pakai Hijriah, ya kalau problem. Ya tentu kalau perhitungan ibadah dalam Islam itu apapun ya pakai apa? Hijriah atau Komariah kan itu. Oke. Terus kita sekarang coba lihat bagaimana sumber zakat itu. Zakat itu sumbernya apa? Yang pertama didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 267 ya. Ini penting, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kamu. Infak di sini maksudnya wajib atau enggak? Wajib. Ini infak sama dengan apa? Zakat. Min thayyibati ma kasabtum. Dari hasil kerja usaha yang baik, atau dari yang terbaik apa yang engkau, atau dari yang baik apa yang engkau usahakan. Sehingga disebutkan hasil kerja usaha yang baik. Karena kalau uang hasil korupsi itu dizakati atau enggak? Tidak. Habis dizakati jadi suci atau enggak? Ya enggak, itu enggak. Sebagaimana bandar judol, Pak. Judi online ya. Itu kalau dizakati jadi halal atau enggak? Itu tetap haram itu. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan dari apa saja yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Sehingga disimpulkan hasil pengelolaan sumber daya alam. Penghasilan dari apa, Pak? Tambang. Ya, itu termasuk juga wa mimma akhrajna lakum minal ard. Itu penghasilan apapun ya, misalnya ya baik padi, kedelai, kemudian bawang, tomat, apalagi Pak, lombok dan seterusnya ya. Ini semua dari bumi. Kan ayatnya kan wa mimma, Pak. Ma itu isim mausul, yufidul umum, memberikan arti yang umum. Cuma ya nanti kalau nanti ada pembahasannya. Kalau di mazhab Syafi'i bukan semua hasil bumi, tapi yang
dijadikan makanan pokok. nanti kita coba dalami. Yang ketiga, sumber zakat itu simpanan atau tabungan termasuk deposito. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fisabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Emas dan perak kalau disimpan tidak dikeluarkan zakat, maka ayat ini fabashshirhum, kasih kabar gembiralah mereka. Tapi kabar gembiranya bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Ini kan sebenarnya bukan kabar gembira, tapi kabar kabar buruk gitu. Bahasa Al-Quran kayak gitu, menunjukkan yang memang ancamannya itu apa Pak? Ancamannya sangat serius gitu. Kan sebenarnya bukan fabashirhum, masa ngasih kabar gembira, itu kabar jelek gitu. Itu menunjukkan betul-betul serius. Nah, fikih zakat kontemporer yang kita kaji itu sudah dipublish di BRM. BRM itu Berita Resmi Muhammadiyah. Jadi dari Munas itu Musyawarah Nasional Tarjih ya. Itu nanti dipublish ke BRM. Habis itu nanti masuk jadi HPT. Jadi fikih zakat kontemporer itu dibahas di Munas Tarjih ke-31 di Gresik, di Universitas Muhammadiyah Gresik tahun 2020. Ini pasca pandemi, Pak. Pasca Covid ya. Itu dibahas, saya punya draftnya ya. Kemudian tahun 2025 itu diterbitkan di dalam BRM, Berita Resmi Muhammadiyah. Itu ada beberapa yang sudah ditanfid ya. Karena putusan tarjih itu nanti menunggu tanfid pimpinan pusat apa? Muhammadiyah. Di antara yang ditanfid itu KHGT. Kemudian fikih informasi, fikih zakat kontemporer. Terus kriteria waktu subuh yang mundur berapa menit, Pak? 8 menit. Karena dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Jadi mundur 2 derajat. Karena 1 derajat itu 4 menit, sehingga kita mundur 8 menit. Itu sudah ditanfid. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu zakat sektor pertanian. Zakat sektor apa? Pertanian. Yang mana dalilnya tadi sudah kita bahas tentang sumber zakat. Itu dalilnya kan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini semua hasil penghasilan yang dari bumi. Enggak, Pak. Hasil usaha yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ar, ini baru hasil bumi. Kan sumber zakat kan menurut ayat ini kan 2 kan. Hasil usaha, yang kedua hasil bumi. Berarti kalau kita bicara zakat pertanian, dari mana Pak? Ayatnya yang apa? Wa mimma akhrajna lakum minal ar. Kalau zakat profesi min thayyibati ma kasabtum. Zakat pertanian itu tidak apa? Tidak menggunakan haul. Haul itu putaran 1 tahun. Berarti zakatnya itu setiap apa? Panen. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah haknya. Haqqahu tadi maksudnya zakat. Wa atu zakatahu yauma hasadi, di hari memetik hasilnya. Maksudnya tiap panen mengeluarkan zakat, tidak harus menunggu haul. Kemudian nisab dan kadar zakat pertanian. Walaysa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Di bawah 5 apa? Wasak. 5 wasak itu berapa? Nanti kita bahas ya. 5
Satu wasak itu sama dengan 60 sok. 60 sok 60 kali 5 itu sama dengan berapa Pak? 300. Ya betul ya. Nah, berarti 5 wasak sama dengan 300 sok. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Sama dengan apa? 4 mud. Satu mud itu 2 tangan jenengan dekapkan untuk nyawuk beras itu. 4 kali cawukan itu berarti 1 sok. 1 cawukan itu 1 mud. Sak cawukan berapa? Tangannya gede. yang tangan yang sedang Pak itu kurang lebih berapa on Pak? Kurang lebih 6 on. Kurang lebih apa? 6 on. Makanya zakatul fitri 6 kali 4 berarti 2 on. Kok 2 on? 2,4 2 kilo, 4 digenapkan jadi 2 kilo setengah. Meskipun kajian MUI menjadi 2,7 Pak. Terus di masyarakat digenapkan 3 kilo. Tapi kalau Muhammadiyah masih 2 kilo setengah ya, cuma ngasih kebebasan kalau mau 2,7 ya monggo, 3 kilo ya monggo. Tapi bukan berarti yang 2,5 itu nggak sah. Ya, soalnya nanti berkaitan itu 2, berapa Pak? 2,5 kali tadi Pak, berapa tadi? Kali 6. Nanti kali yang tadi loh Pak, 300 wasak gitu. Berapa Pak itu jumlahnya? 2,5 kali 300 berapa? Sama dengan 7 kintal setengah. Betul atau enggak tuh? Makanya kita kan kenapa kok tadi loh zakatnya nisabnya 7 kintal apa? Setengah, itu ngitungnya seperti itu. Berarti kalau zakat fitrinya jenengan naik ya 2,7 ya kali 300 itu berapa? Atas 3 kilo ya silakan dihitung. Yang berikutnya kadar zakatnya berapa persen? Fi ma saqatis sama wal uyunu au kana atharian al ushr. Nah, namanya yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 atau 10 apa? Persen. Wa masukiya bin nadhi, sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan biaya. Kalau di zaman dulu airnya itu di bawah hewan Pak, keledai atau onta ya. Itu nisful ushr, 1/20 atau 5%. Berarti kadarnya itu ya. Terus yang ini penting Pak, kriteria harta pertanian yang wajib dizakati itu yang bagaimana? Menurut mazhab Hambali itu jenis harta pertanian yang kering, tetap dan bisa ditimbang. Bisa ditimbang. Ditimbang Pak. Yang ditimbang itu apa saja? Itu gandum, kurma, anggur, padi, jagung. Nambah semuanya timbang. Kan ada yang ditimbang, ada yang ditakar. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu yang kut itu menjadi makanan pokok. Sehingga menurut mazhab Syafi'i beberapa hasil pertanian Pak, misalnya bawang, nggak wajib itu. Terus apa lagi Pak? Timun, apa Pak? Tomat, lombok. Banyak makanan dulu gaplek makanan pokok. Nah, nanti kan memunculkan problem itu. Jagung makanan pokok. Maksudnya yang enggak makanan pokok gitu.
Ya dewi. Kedelai saja itu kan nggak makanan pokok Pak ya. Kedelai, kacang tanah itu kan bukan makan pokok. Ya. Nah makanya tadi kan memunculkan permasalahan. Sebagian ulama mazhab Syafi'i atau kiai mazhab Syafi'i sekarang, misalnya bawang kalau senilai hasil panen padi 7,5 kintal tadi berupa beras Pak, itu dizakati, tapi zakatnya itu zakat perdagangan 2,5. Tapi kalau tarjih ya disamakan dengan zakat apa Pak? Pertanian, disamakan dengan zakat pertanian atau makanan pokok tadi. Gitu. Sehingga petani bawang Lombok ketika hasil panennya itu senilai harga beras 7,5 kintal Pak, itu sudah dianggap sudah sampai apa? Nisab. Kadar zakatnya ya 5 atau 10 apa? Persen. Kalau airnya beli ya 5%. Kalau apa tada hujan ya 10. Kenapa? Karena dilihat pembiayaannya kan lebih ringan gitu. Sehingga kalau lebih ringan zakatnya lebih besar. Tapi kalau Lombok itu ukurannya gimana? Panennya sidik-sidik. Ya kan uangnya kan dikumpulin Mbak, dikumpulin gitu loh. Padannya sekitar 2 kilo, 3 kilo. Ya kalau sini-sini ya dikumpulkan Pak. Hasil kan pasti satu tanam, hitungnya kan satu tanam Pak. Kalau satu tanam misalnya tadi mengikuti harga beras ya. Harga beras misalnya 10 kilo 10.000 gitu. Berarti ya 7.500.000 ya. Harga beras 1 kilo 10.000 kan 7,5 kintal kan sama dengan berapa? 7.500.000 ya kan? Ya berarti kalau petani Lombok misalnya dia mendapatkan uang 7.500.000, berarti ya mengeluarkan 5 atau 10%. Secara umum pertanian sekarang buat kalau daerah kita ya mesti 5. 5 ya termasuk mbako. Mbako itu disakati. Mbako itu senilai. Enggak. Iya. Mbako ini jadi malah olah apa Pak? Tanyain Pak Basri. Nek dadi Pak, nek dadi. Nah, harga mbako sampai berapa Pak? Ada 50.000 kemarin itu sampai berapa tuh? Sampai 70 tuh berapa itu? Terus menurut mazhab Hanafi, semua jenis pertanian yang menghasilkan itu dizakati. Itu menurut mazhab apa? Hanafi. Sehingga kesimpulan majelis tarjih dalam melihat kriteria tanaman apa yang wajib dizakati ya semua kriteria apa Pak? Pertanian yang di situ ada nilai apa? Ekonomisnya, sehingga semuanya apa? Dizakati. Enggak harus cuma makanan apa? Pokok saja. Jadi kesimpulan majelis tarjih sama dengan mazhab apa? Hanafi. Jadi kalau mazhab Syafi'i ya repot Pak. Repotnya apa tadi? Petani yang bukan makanan pokok itu lebih menjanjikan. Nah, terus sekarang nisab dan kadar zakat dan waktu pembayaran. Tadi sudah kita bahas ya. Kenapa kok kesimpulan kita nisabnya itu 7,5 kintal? Gitu. Itu beras Pak. Kalau gabah dilipatkan 2. Ya lebih Pak. Berarti kan 1 ton 5 kintal. Cumanya kalau di desa Pak. Kalau di desa Pak, hitungannya pokoknya kalau 1 ton itu 1 kintal. Tapi itu sebenarnya kelebihan. Saya nggak tahu ya, pokoknya di desa itu gitu. 10% Pak, padahal kan akhirnya kan beli. Seharusnya kan 5%. Ya. Misalnya kalau di Fathul Mu'in kan dilipatkan Pak.
Artinya kalau 7 kintal setengah berarti dikali 2, 1 ton, 1 ton setengah apa? Kok 1 ton 5 kintal. Berarti kalau di beras ini jadi setiap 1 kintal jadi berapa? 0,0. Nanti jenengan hitung rendemane, Pak. 0,6. Nek 1 ton setengah itu rendemannya jadi berapa, Pak? Kadang-kadang kan perlu dihitung. Enggak sampai 7 kintal setengah atau enggak, Pak? Pak Sir. Dulu enggak sampai, sekarang ada kombi ini berasnya mantap. Malah enggak sampai, Pak ya? Hah? Dulu kan habuk dan beramu, sekarang kan Gak, maksudnya 1 ton setengah nggak sampai 7 kintal setengah. Nek Fatu, maksudnya Pak, nek nanti nggak sampai jenengan di desa itu 1 ton 1 kintal, Pak. Itu kan banyak sekali sebenarnya. Ya mungkin kiainya, Pak, kiainya dulu kan sementing wongi zakat. Mungkin kayak gitu munculnya. Saya telusuri wong wis pokoke dibiyen ngene gitu. Tak takoki dasare apa iki? Pokoke dibiyen ngene. Dasare kebiasaan. Ya kebiasaan, Pak. Memudahkan menghitung. Tapi sebenarnya itu kelebihan itu. Kelebihan. Kan 10% ya lah ya. Kenapa? 2,5. Biasanya gabah itu 1 ton itu udah setengah. Ya kan nek menurut Fathul Mu'in, Pak, beras ketika gabah itu pokoknya dikali 2 gitu. Berarti cuma 50%. Berarti kalau 7 kintal setengah berarti menjadi 1 ton setengah. Itu versi Fathul Mu'in. Mungkin kan makanya perlu diuji pakai rendeman gitu, Pak. Kan kudu sing ahli, Pak, saya kan gitu ahli. Oleh piro kan ngono. Tapi kalau kita pakai perhitungan tradisional yang 1 ton 1 kintal itu sebenarnya banyak itu enggak menghitungnya pasti 10% itu. Ya kan? 10% loh, Pak. Tapi biasanya di desa-desa kayak gitu. Kembali ke tadi ya. Bagaimana kesimpulan kita kok berapa tadi? 7 kintal setengah. Karena 5 wasak itu sama dengan 300 sok gitu. Karena 1 wasak itu 60 sok gitu. 1 wasak berapa? 60 sok. Berarti 60 kali 300 gitu. Ini mau ini. Hah? Ini. 4 kali, Pak. 4 kali. Gini, gitu 4 kali. Yang jelas kalau tangan kita nggak memenuhi standar, Pak. Saya sudah Pak, coba Pak. Nek tangan saya nggak ada 6 on gitu. Tangannya jenengan kayak saya kira juga sama, kayak nek 6 on. Intinya itu ya, 3 tadi kan 5 wasak, 1 wasak itu 60 sok ya. 60 sok, 60 kali enggak kali 5 kan tadi, berarti 300 sok. 300 sok kali 2,5 ya. Anda sudah dibulatkan. Karena 1 mut kan 4 kali cawuan kan. 1 mut itu berapa? 6 on kan. 6 kali 4 kan 2,4 dibulatkan menjadi 2,5. Menghitungnya kayak gitu ya. Sehingga kita simpulkan nisabnya itu 7 kintal setengah itu. Sudah berupa apa? Beras. Terus sekarang zakat tanaman pangan. Ada 3 ya. Yang pertama Cerealia. Betul, Pak? Yuk, bacanya gitu ya. Itu contohnya padi, jagung, gandum.
Kemudian biji-bijian, kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Umbi-umbian juga sama. Ubi bakar, ubi jalar, kentang. Apa Pak? Ubi jalan itu kan. Ubi kayu juga. Ubi kayu kan juga. Kalau senilai itu singkong ya dizakati. Termasuk ketela, ya telo Pak. Sama. Intinya kalau pandangan tarjih semua hasil apa? Bumi, pertanian, senilai tadi nisabnya padi, itu 7 kintal setengah berupa beras mengikuti harga beras ketika itu kan itu. Kalau sekarang berapa Pak? 15.000. 15.000 ya berarti dihitung saja 15.000 berapa nisabnya kan itu. Terus zakatnya dibayarkan tiap kali panen, tadi sudah kita ulang-ulang ya. Tidak menunggu haul. Ya cara menghitungnya tadi sudah sangat mudah ya. Ini contohnya itu. Untuk menghitung 5 atau 10 apa? persen. Mungkin itu saja. Berapa Pak? 11.250.000. Ya, berarti mengikuti harga Ya, beras Pak. terkini. Setempat pada saat itu. yang Pada saat itu. Iya. Ya. Mungkin itu saja kajian kita. Nanti silahkan. Ya termasuk ini Pak. Ini pokoknya hortikultura, tanaman biofarmaka, kemudian tanaman hias, petani bunga itu. Kalau di Batu Malang Pak itu. Saya dari Malang, naik travel dibawa ke Batu Malang nih, masuk itu loh Pak, masuk bunga-bunga itu yang IKN sana kan ngambil di sana. Satu desa itu petani bunga semuanya. Ya kayak gitu ya, tetap dizakati ya, mengikuti nisab zakat. Zakat apa? Zakat padi. Itu petani. Iya, Mungkin itu saja. Silahkan kalau ingin ada yang ditanyakan atau diperdalam monggo. Itu tak yang mungkin kaitan dengan perdagangan ya. Dagang kan itu kan angel. Dagang kan bermacam-macam jenis. Tinggal dijual yang ini atau itunya gimana tadi kalau orang dagang? Apa penghasilan bruto, apa neto dalam satu tahun itu gimana? Apa mesti harus dibukukan setiap hari? Gimana tadi kalau itu? Dagang. Nanti ada pembahasan khusus Pak. Tapi secara umum Pak tadi. Ya, secara umum aja. Nanti barang dagangan yang awal Pak itu dikumpulin dulu, terus labanya. Ada hutang atau enggak? Termasuk nanti dipotong kalau ada apa? Hutang. Kemudian ada pajak atau apa? Semuanya Pak itu nanti dikurangi gitu ya. Baru apa? Dizakati. Ya, kalau sampai apa tadi nisabnya berapa? Senilai emas itu 85 gram Pak itu dikeluarkan 2,5% Makanya penting Pak pembukuan atau akuntansi syariah. Problemnya kan kadang teman-teman dari Lazis itu Pak suruh ngitung semuanya, ya nggak tahu lah kan yang punya pembukuan kan yang usaha. Masa suruh ngitung sendiri kan yo gimana ngitungnya? Saya sempat tanya. Ya makanya kan ditanyakan pembukuannya bagaimana baru seperti ya. Masker itu kan apa itu ya? Cabangnya kan lebih dari 100. Saya pikir gimana cara menghitungnya seperti apa ini. Akhirnya enggak tanya dia ya tuh kan nanti pakai konsultan ya. Konsultan itu bagian itu terus pokoknya itu gue gak ngerti semuanya. Diserahkan sama konsultan jadi. Oh gitu. Iya. Termasuk zakat juga. Iya, jadi itu semua misalnya konsultan semua itu. Jadi sekarang ini apa-apa. Nek sekarang kan sudah ada aplikasi juga Pak model-model itu. Nek sudah jelas kan itu.
Ya kalau laskar itu kan karena satu orang punya kan ya dihitung semuanya Pak tadi. Iya. Ya. Katanya Mbak jadi konsultan aja katanya lebih dari 500 juta. Katanya 1 bulan. Konsultannya tak. Kan belum kaya. Kalau kapal peternakan tembaknya sudah ya, kapal peternakan sudah. Ini raya peternakan sih. Ada atau enggak nih ibu-ibu? Ada atau enggak? Enggak kerungu suara nih ibu. Hanya berdua. Kita cukupkan Pak ya, nek nggak ada penaan. Karena cuacanya ini adem. Ya mungkin itu saja kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mat. Bapak Ibu Ustaz yang hormati, demikianlah kajian kita malam hari ini terkait zakat kontemporer. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat bagi kita semuanya, dan khusus rekan-rekan yang berkecimpung di kelas keluarga Sakinah bisa memperdomani apa yang telah disampaikan tadi. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, dan khususnya tuan rumah Bapak dari keluarga atas tempat, hidangan dan lain sebagainya. Jadi terima kasih matur nuwun atas segalanya sehingga pertemuan ini bisa berjalan dengan lancar. Terakhir, mari pertemuan ini kita tutup bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ustaz itu di mana? Apa? Yang habis maghrib ini isinya di mana? Di pengantin. Pengantin mana? Oh, Pengantin jangan. Balen Pak. Balen, ya. Ya. Habis maghrib. Banyak sana. Ya, nek sana jamaah masjid tuh Pak, jadi Oh, ya itu stabil jadi, ya. Jadi habis itu langsung kok ya. Ya nggak langsung, tapi kan nek masjid kan stabil. Iya. Malah kadang-kadang desa sampingnya ikut malah rame. Kayak kopi. Kayak kopi. Kritik. Mami ini nikmat makan kurang, ini sudah dua tas ini satu. Pasangan. Pernah pasang, tak kerja. Mau beli itu baru kapal nih. Tiga alasan. Rasanya juga pasangan mamban. Nikmatnya gitu. Sementara ya tadi kecil. Asyik kan makan bubur. Dari kemarin berarti ke atas. Iya. Sebutan ya. Awani mamakan katanya mama istri. Minyak.
Nggih. Ya Pak, sapa sing biasanya sing tanya tuh